Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fatkul Janah dengan NPM 5021069. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran pada kelas 5 semester 1 dengan tema 5 ekosistem dan subtema 1 komponen ekosistem pada pembelajaran ketiga dengan muatan mata pelajaran IPS dengan materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu kondisi geografis Indonesia dan komponen-komponen peta. Mari kita simak videonya berikut ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, dengan mengamati peta Kepulauan Negara Republik Indonesia, peserta didik mampu mengenali letak dan luas Indonesia melalui peta secara benar. Yang kedua, dengan mengamati kembali letak geografis Indonesia, peserta didik mampu mengenali komponen-komponen pada peta untuk membuat peta secara benar. Dan yang ketiga, dengan mengamati gambar dan mendengar penjelasan guru, peserta didik mampu menentukan posisi sebuah lokasi yang ada pada peta secara tepat. Marilah kita mulai pembelajaran kita kali ini. Yuk kita pelajari dengan baik di video ini ya. Semangat belajar! Mari kita perhatikan bersama-sama peta kondisi geografis negara Indonesia. Berdasarkan peta tersebut, negara Indonesia ditunjukkan dengan daerah warna biru, hijau, kuning, dan coklat yang dibatasi oleh garis. Dari gambar peta sebelumnya yang telah kita amati bersama, apakah kalian sudah mengetahui letak geografis Indonesia? Letak geografis sendiri artinya adalah letak suatu wilayah yang ditentukan oleh posisi kenyataannya di muka bumi dibandingkan dengan posisi wilayah lainnya. Dari peta ini, kita mengetahui bahwa Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi, dapat kita simpulkan, letak geografis Indonesia adalah terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Wilayah negara Indonesia juga dibatasi dengan wilayah-wilayah negara lainnya. Yuk kita perhatikan peta berikut ini. Bagian atas peta menunjukkan arah utara, sedangkan bagian bawah menunjukkan arah selatan. Apa saja ya batas-batas wilayah negara Indonesia sebelah utara? Batas utara wilayah Indonesia adalah Laut Andaman, negara Malaysia bagian barat, dan negara Malaysia bagian timur, negara Singapura, Laut Cina Selatan, negara Filipina, serta Samudra Pasifik. Kemudian, batas sebelah timur adalah negara Papua Nugini. Selanjutnya, batas sebelah selatan adalah negara Australia dan Samudra Hindia. Batas sebelah barat Indonesia adalah Samudra Hindia. Dari penjelasan sebelumnya, kita mengetahui bahwa batas wilayah negara Indonesia dapat berupa daratan ataupun perairan. Nah, daratan mana saja yang menjadi batas wilayah negara Indonesia? Nah, batas daratan Indonesia adalah negara Malaysia bagian timur yang merupakan batas sebelah utara. Kemudian ada pula daratan berupa negara Papua Nugini yang merupakan batas sebelah timur Indonesia. Selanjutnya, batas perairan negara Indonesia yaitu bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Kemudian di bagian sebelah utara berbatasan dengan Laut Andaman, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Kemudian batas sebelah barat berupa perairan yaitu Samudra Hindia. Baik, mari kita simak peta Indonesia ini lagi. Nah, di Indonesia merupakan negara kepulauan. Indonesia disebut negara kepulauan karena Indonesia memiliki pulau-pulau baik besar ataupun kecil yang saling berangkaian. Contoh pulau besar yang ada di Indonesia misalnya adalah Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, dan Pulau Jawa.
Selain dikenal sebagai negara kepulauan, Indonesia juga merupakan negara maritim. Nah, Indonesia dikenal sebagai negara maritim karena Indonesia memiliki wilayah perairan laut yang sangat luas, dan di dalam laut tersebut menyimpan potensi sumber daya alam atau SDA yang sangat melimpah, sehingga banyak sekali penduduk Indonesia yang memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Julukan lain bagi negara Indonesia adalah negara agraris. Indonesia disebut sebagai negara agraris karena mayoritas penduduk Indonesia adalah petani dan mengutamakan kegiatan perekonomian di sektor pertanian. Nah, anak-anak sekarang sudah mengerti kan bahwa Indonesia mayoritas penduduknya adalah petani yang mengolah lahan pertanian. Hal ini dikarenakan lahan tanah di Indonesia tergolong subur untuk kegiatan pertanian. Di Indonesia memiliki banyak gunung api yang masih aktif. Dapat kita lihat pada gambar persebaran gunung berapi di Indonesia. Nah, abu vulkanik dari gunung berapi tersebut dapat menyuburkan tanah di sekitarnya, sehingga penduduk memanfaatkan bahan tanah tersebut untuk lahan pertanian. Bagaimana anak-anak? Masih semangatkah belajarnya? Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Pada penjelasan sebelumnya, kita menggunakan peta untuk memahami letak geografis Indonesia, seperti yang tampak pada gambar. Lalu apa sih yang dimaksud dengan peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi, baik sebagian ataupun seluruhnya, pada bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu dan dilihat dari atas dengan tulisan tertentu sebagai tanda. Nah, peta memiliki beberapa komponen. Yang pertama adalah judul peta. Judul peta terletak di bagian atas dan menunjukkan isi peta. Kemudian yang kedua adalah skala peta. Skala peta merupakan perbandingan jarak antara peta dengan jarak sesungguhnya di bumi. Selanjutnya, yang ketiga adalah simbol. Simbol yang terdapat pada peta dan berupa gambar atau warna tertentu pada peta yang mewakili objek dalam peta. Selanjutnya yang keempat adalah garis astronomis. Garis astronomis merupakan garis khayal pada bumi. Ada garis bujur yang tegak ke atas dan garis lintang yang mendatar. Selanjutnya yang kelima adalah legenda. Legenda merupakan keterangan beberapa simbol yang digunakan di peta. Selanjutnya yang keenam adalah arah mata angin. Arah mata angin digunakan untuk pedoman menentukan arah mata angin pada peta. Nah, baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan berlatih mengidentifikasi komponen pada peta. Komponen yang pertama adalah judul peta. Judul peta tersebut adalah peta Provinsi Bali, sehingga peta tersebut merupakan gambaran wilayah Provinsi Bali. Selanjutnya, komponen yang kedua adalah skala peta. Contohnya, skala peta tersebut adalah 1:562.000. Berikutnya, komponen yang ketiga adalah simbol peta. Sebagai contoh adalah warna biru yang berbentuk tidak beraturan yang berarti wilayah danau. Selanjutnya, ada wilayah yang berwarna hijau. Nah, gambar yang berwarna hijau tersebut merupakan wilayah daratan rendah. Dan komponen yang keempat adalah garis astronomis. Misalnya garis lintang yang mendatar dan garis bujur yang tegak. Komponen yang kelima adalah legenda. Legenda merupakan keterangan simbol-simbol yang terdapat dalam peta. Dan selanjutnya adalah arah mata angin. Kita ingat betul bahwa arah utara menunjukkan bagian atas peta dan arah selatan ditunjukkan dengan arah bagian bawah peta. Sekian, itulah tadi video pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.